Lukas pasal 1 mulai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 28 yang menjadi pembahasan kita. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ketika malaikat datang berjumpa dengan Maria, malaikat berkata, shalom, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Di awal ketika Maria dipilih untuk menjadi ibu, wanita yang akan mengandung, di awal itu malaikat sudah berkata, Tuhan menyertai engkau. Tapi yang terjadi, saudara, kita tadi sudah bahas di awal-awal bahwa saat melahirkan Yusuf dan Maria itu kesana sini, saudara, ketok rumah orang, tidak satu pun yang mau menerima mereka. Mungkinkah Maria berpikir, dulu malaikat datang bilang saya disertai, kenapa sekarang ketika dalam perjalanannya saya harus menyingkir ke sana, pergi ke sana, lari ke sana, bahkan untuk bersalin saja tidak satu rumah mau menerima mereka. Mungkin juga timbul keraguan-keraguan di hati Yusuf dan Maria, mungkin. Tapi yang menjadi pembahasan hari ini, saudara perhatikan baik-baik kata malaikat itu kepada Maria, salam, hai engkau yang dikaruniai. Dalam salinan bahasa Yunaninya dituliskan kata kecharitomene, tulisan kecharitomene, artinya engkau yang sangat disukai Tuhan. Kecharitomene bahasa Grekanya. Kalau dalam lembaga Alkitab Indonesia menuliskan hai engkau yang dikaruniai. Dalam bahasa Grekanya hai engkau yang sangat disukai Tuhan. Mungkin saudara bertanya, saya juga bertanya, kenapa harus Maria yang dipilih? Tidak ada kaum wanita yang lain, tidak ada kaum wanita perawan yang lain yang Tuhan bisa pakai. Kira-kira di zaman itu hanya Maria yang perawan? Banyak. Pertanyaannya, kenapa harus Maria? Kenapa tidak Elizabeth, istri dari Zakaria, saudara dari mereka? Bisa. Dari keluarga imam. Kenapa harus Maria? Apakah hanya Maria garis keturunan dari Daud? Tidak, ada yang lain. Apakah Yusuf saja dari garis keturunan Daud? Tidak, ada yang lain. Kenapa harus Maria dan Yusuf? Nah, pertanyaan itu mungkin bisa kita jawab dengan salamnya malaikat Tuhan kepada Maria.
pesalamnya? Hai engkau yang sangat disukai Tuhan. Jadi kenapa harus Maria yang dipilih? Karena Maria disukai Tuhan. Semua tergantung Tuhan. Tuhan yang pilih, terserah Tuhan. Tapi Tuhan juga akan memilih sesuai dengan kriteria dia. Enggak asal-asal memilih. Apakah Tuhan memilih 12 murid awal itu suka-suka Tuhan? Enggak. Tuhan melihat setiap karakter, kriteria dari setiap murid. Dan dia tahu salah satu murid pun akan mengkhianati Tuhan. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan harus pilih Yudas Iskariot? Karena memang harus tergenapi firman Tuhan. Kenapa harus Maria yang dipilih Allah untuk menjadi ibu, untuk menjadi wanita yang Tuhan buat mengandung dengan Roh Kudus tadi? Kenapa harus Maria? Sedikit jawaban kita dapat. Karena Maria disukai Tuhan. Makanya saudara jangan iri dengan sesama saudara. Kenapa dia diberkati saya? Kenapa dia ditolong saya? Enggak. Pertanyaannya, apakah kita disukai Tuhan? Kalau yang lain disukai Tuhan dan terus Tuhan tolong dia, saudara, jangan cemburu. Saudara nggak usah iri. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Apa yang Tuhan lihat dari Maria sehingga dikatakan engkau sangat disukai Tuhan. Kalau kita membaca sebelumnya tentang Maria, kita nggak akan jumpai apa-apa. Tapi ketika kita membaca beberapa hal setelah itu, kita akan temukan ternyata ada karakter sifat Maria yang Tuhan lihat. Ya, karakter sifat itu tidak bisa dibentuk dengan sekejap mata, tidak. Itu dibentuk dengan proses yang panjang. Dari mulai dari satu kebiasaan sehingga menjadi satu karakter gitu. Saudara yang sudah terbiasa ibadah, biasa saudara ibadah, maka itu jadi karakter saudara. Saudara nggak ibadah hari Minggu sekali saja, saudara sudah merasa nggak enak. Kenapa? Karena itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Nah itu juga kita belajar dari Maria. Kenapa kok Maria itu disukai Tuhan? Kita lihat yuk, pertama ayat yang ke-38 dalam pasal Injil Lukas ini. Ayat 38 bilang gini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita lihat dulu. Maria bilang ini, sesungguhnya aku ini benar, gak bohong, gak dusta. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan juga bicara pendeta. Kalau kita menuruti bahasa aslinya, kata hamba itu agak enak, dulos. Dulos itu saudara, kalau yang pernah sekolah kitab akan tahu artinya. Paling gak enak. Dulos itu saudara, itu yang saudara jumpai di setiap rumah kalau ada. Tulisannya adalah welcome. Tahu itu? Biasa depan rumah itu ada tulisannya welcome. Saudara tahu apa? Gesek. Itu artinya dulos. Dan Maria tempatkan dirinya seperti itu. Sesungguhnya saya cuma gesek. Ya, kalau saudara ke rumah pastori, sana ada tulisan welcome. Walaupun sudah banyak bulu-bulunya sudah hancur karena sudah ganti kesetnya, berubah. Ya, kesetnya tulisannya dol, ya, kena anjing kami judulnya di atas keset. Jadi kalau mau masuk saudara tinggal keset di
badannya sedol aja saudara. Karena situ dia tidur. Jadi kesek itu tempat pijakan. Orang buang sampah, kotoran dari bekas perjalanan dibuang di situ. Nah, Maria menempatkan dirinya seperti itu. Kenapa Maria disukai Tuhan? Karena ini dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Maria keturunan dari Daud, Yusuf itu keturunan dari Daud. Dia bisa protes, dia bisa juga tidak mau, tapi dia coba katakan saya cuma hamba. Ayo kita mau belajar, kita mau disukai Tuhan. Kita mau disukai Tuhan, gak usah sombong. Gak usah sombong. Coba saudara buka 1 Petrus pasal 5. Apa yang kita bilang di sana? 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab apa? Sebab apa? Allah menentang. Nah, itu aja deh. Orang yang congkak, tinggi hati, sombong, Tuhan tentang. Artinya lawan kita itu Tuhan. Makanya dia suka sama orang yang rendah hati, suka sama orang yang memposisikan dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhan. Kita bukan bos di hadapan Tuhan. Nggak ada apa-apanya kita saudara. Tuhan pencet salah satu lubang hidung kita jadi sesak napas. Apalagi 2 hidung dia pencet. Buat apa kita sombong? So hebat. Gak usah. Posisikan diri kita sebagai hamba. Belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, ayat 38 yang sama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang Maria sampaikan. Ini yang Tuhan lihat dari Maria. Artinya saudara, Maria tidak pernah memaksakan kehendaknya sama Tuhan. Walaupun dia mau protes, walaupun dia nggak mau, saudara, apa jadinya saya wanita perawan tiba-tiba hamil, saya sedang bertunangan dengan calon saya namanya Yusuf. Apa jadinya? Karena hukum Taurat, ada wanita hamil di luar nikah, maka itu perzinahan, itu zina. Ya, hamil di luar nikah itu zina. Makanya Maria takut. Maria nggak mau, karena hukumannya apa? Lempar batu sampai mati. Dia ancam. Ya, siapa yang mau? Yunus saja saudara pikir. Yunus disuruh ke Niniwe aja dia lari. Pergi dia ke Tarsis. Yunus. Maria ketika ini loh, ada Roh Kudus saya taruh, kamu akan mengandung, aku melahirkan nanti seorang anak. Saya belum bersuami, baru bertunangan, baru ketemu orang tua, setuju nggak? Oke, setuju. Baru bertunangan, kami belum hidup suami istri. Tiba-tiba saya mengandung, apa kata dunia? Orang akan lempar batu sampai mati. Ini yang dipikirkan. Tapi sudah lihat apa yang Maria bilang. Karena ini datang dari Tuhan. Dia punya karakter tadi. Saya mau paksakan anak saya Tuhan. Biar Tuhan yang jadi. Perkataan Tuhan, maunya Tuhan. Kalaupun saya harus mati dilempar batu karena Tuhan, ikut aja. Kalaupun saya harus dibenci sama keluarga karena saya ikut Tuhan, saya ikut Tuhan. Kalaupun saya dimusuhi orang karena saya setia sama Tuhan, biarkan. Yang penting saya ikut Tuhan.
Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-19. Lihat, ini yang Tuhan lihat juga dari Maria. Kadang bahwa karakter itu nggak bisa dibentuk dalam satu malam. Karakter sifat itu dibentuk dengan proses yang panjang. Dan itu yang kita lihat dari Maria. Lukas pasal 2 ayat 19. Atau mulai ayat ke-18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi beda dengan Maria. Apa yang Maria lakukan? Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Apa ada? Merenungkannya. Mazmur 1 mulai 1 sampai 3. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti batang pohon yang ditanam di pinggir aliran air. Banyak orang dengar sesuatu atau firman itu nggak mau merenungkan. Firman kita dengar nggak mau ditanam, taruh dalam hati kita. Lewat. Apalagi firmannya kalau nggak sesuai dengan maunya kita. Apalagi firmannya kalau rasa-rasanya ini nyinggung saya. Ini firmannya kayaknya arahnya ke saya, arahnya ke kami. Boro-boro mau disimpan dalam hati, pasti langsung ditepis. Ini bukan untuk saya firmannya, ini firmannya untuk orang-orang yang salah. Maria, dia menyimpan semua perkataan itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, apa yang kita buat, isi hati kita, apa yang kita pikirkan, apa yang akan keluar dari mulut kita, Tuhan tahu semuanya. Ayo belajar ketika dengarkan firman, taruh dalam hati saudara. Firman saudara yang saudara dengar hari ini tempatnya bukan ada di pikiran saudara, tidak. Tempatnya harus di hati saudara. Setelah kau taruh dalam hati, baru kita renungkan. Itu ada di sini. Tempatnya bukan di pikiran kita, tapi tempatnya ada dalam hati saudara. Barulah kita renungkan. Belajar merenungkan firman. Karena Tuhan akan pasti menyatakan kuasanya. Dia akan nyatakan mujizatnya. Dia akan nyatakan firman-Nya dalam hidup saudara. Taruh dalam hati saudara. Yang terakhir kita lihat. Kembali ke dalam Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1. Mulai ayat 46 sampai ayat yang ke-55. Saudara tidak usah baca, saudara cuma lihat perikopnya saja. Ya. Judulnya bersama Nyanyian Pujian Maria. Lihat Maria menaikkan pujian, nyanyian pujian yang dia dapat. Apakah karena hanya Maria senang? Saudara kalau dengar baca pujian ini luar biasa. Coba perhatikan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku apa saudara? Coba. Ada anak perawan tiba-tiba hamil. Dia udah tahu hukuman,
ketika dia hamil adalah lempar batu sampai mati. Bisa nggak nyanyi penuh dengan kegembiraan? Bisa nggak dia nyanyi hatiku bergembira karena Allah? Bisa nggak? Saya yakin nggak akan bisa. Jangankan menghadap banyak orang, untuk menghadap orang tuanya aja mungkin dah pusing ya. Tapi lihat Maria, dia menaikkan pujian sukacita di hadapan Tuhan. Artinya Maria sudah terbiasa menaikkan nyanyian pujian di hadapan Tuhan. Hanya orang yang sudah biasa, saudara, menaikkan pujian di hadapan Tuhan, mau dalam keadaan apapun dia akan terus menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Mau dalam keadaan sedih dia, mau dalam keadaan yang duka cita sekalipun, dia tetap menaikkan pujian penuh kegembiraan di hadapan Tuhan. Hanya orang yang terbiasa. Maka saudara kasih jemaat Tuhan, kita akan akhiri tahun 2020 ini. Kata orang, kata berita, saudara, tahun 2023 akan semakin sulit. Banyak anak-anak yang indigo masuk di TV, YouTube, saudara, menceritakan akan ada bencana yang besar tahun 2023. Akan ada seperti gelombangnya besar sekali. Udah. Kalaupun semua itu terjadi, saudara yang kasih, kita sudah punya Tuhan yang besar. Kalaupun semua kesusahan, kesukaran terjadi tahun 2023, tahun-tahun selanjutnya, apakah saudara berhenti untuk memuji Tuhan? Seharusnya tidak. Makanya saudara, mulai hari ini bentuk kebiasaan kita untuk terus memuji Tuhan. Terus puji Tuhan. Setiap pujian yang keluar dari mulut kita itu adalah bahasa iman kita di hadapan. Satu hari ini kau bilang, aduh saya dapat penglihatan akan ada gelombang yang besar bergulung-gulung, dia akan menghantam berbagai hal di hadapan. Akan ada gelombang yang besar. Itu kata anak indigo. Kata saya saudara, apa saudara? Kita berdiri, kita angkat tangan, dan kita angkat pujian, kita bilang ini, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Itu yang kita sampaikan di hadapan Tuhan. Bukankah itulah bahasa iman kita di hadapan Tuhan? Mau ada gelombang yang besar sekalipun, mau ada kesukaran sekalipun, saudara, yang besar sekalipun, saudara, kita tinggal angkat tangan kita. Kita tinggal naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat ku tampung di dalamnya yang memberi kekuatan. Itu yang kita angkatkan pujian di hadapan Tuhan. Amin. Bentuk hari ini, bentuk diri kita, membiasakan diri kita untuk terus naikkan pujian. Bukan tidak ada masalah yang berat dalam hidup saudara, dalam masalah keluarga, dalam masalah ekonomi saudara, masalah keuangan saudara, pekerjaan saudara. Kita nggak usah bicara dulu tadi ada gelombang yang besar, tsunami dan sebagainya. Nggak usah itu dulu deh. Apa yang di depan mata kita? Ada berbagai macam persoalan yang menanti kita. Ada masalah rumah tangga suami istri, ada masalah orang tua dengan anak, ada masalah keuangan saudara, ada masalah kesehatan yang kita hadapi. Tapi kita bisa berpujian kita terus. Kita bisa berkata bahwa Tuhan kita, Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang besar. Kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang sangat disukai oleh Tuhan. Lakukanlah perkara-perkara itu. Lakukanlah hal-hal itu saudara. Firman Allah, taruh hati dan renungkan.
kita menjadi orang-orang yang memposisikan diri kita sebagai hamba. Kita memposisikan kita sebagai orang yang berharap terus saja kepada Tuhan. Tidak ada kesombongan di sana. Kita hanya berserah sepenuhnya dalam tangan. Kita menaruh dalam hati kita, bukan kehendak Tuhan yang jadi, apa maunya Tuhan saja. Kalau Tuhan menuntut saya untuk terus melayani Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak saya untuk mengerjakan ini bagi Tuhan, saya mengerjakan ini bagi Tuhan. Mari terus simpan segala sesuatu yang kau dengar dari firman Allah hati, renungkanlah itu, dan biasakan diri kita untuk terus memuji Tuhan. Haleluya. Selamat Natal 25 Desember 2022. Tuhan Yesus